Kita lanjut bahas BTT Akaserapi episode 675. Oke lah, gak usah banyak mang-mimeng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Souyan kali ini telah benar-benar kehilangan jejak dari seorang Tang Peng. Dan detik berikutnya, suara berdengung yang sangat keras terdengar dari istana yang megah. Pandangan mata dari Souyan kemudian melihat pada seluruh komplek istana. Kali ini muncul sebuah retakan bagaikan jurang lubang hitam, dan itu telah membawa aura kehancuran yang benar-benar kuat. Satu persatu, banyak istana yang berada di tempat ini mulai tertelan oleh lubang hitam itu dan kemudian lenyap dalam seketika. Yun Yun bersama dengan Yueru tiba-tiba saja melesat, dan kemudian keduanya muncul di hadapan dari seorang Souyan. Kali ini Yun Yun telah memegang sebuah belati yang berwarna merah, dan itu merupakan salah satu dari artefak abadi yang telah dia dapatkan. Yun Yun pun melihat pada Souyan dan kemudian dia pun bertanya, "Souyan, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Lalu di manakah keberadaan dari Tang Peng?" Souyan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Tang Peng sebenarnya telah berhasil melarikan diri dari hadapanku." Sementara Yueru kali ini segera mengatakan, "Souyan, ayo cepat kita pergi dari dalam tempat ini. Jurang itu rasa-rasanya sangat berbahaya." Namun Souyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia pun mengatakan, "Jurang itu sepertinya adalah pintu masuk untuk menuju tempat yang kita inginkan, yaitu aula utama dari Istana Reinkarnasi 6 Jalan." Alasan kenapa Souyan mengatakan hal seperti ini karena dia telah diberitahu oleh budak api neraka yang berada di dalam tubuhnya. Detik berikutnya Yueru kembali bertanya, "Apakah kau akan pergi ke sana?" Souyan menganggukkan kepalanya. Sementara Yueru pada saat ini berkata, "Kemungkinan aku tidak bisa ikut dengan kalian berdua karena aku tidak memiliki kuncinya yang merupakan salah satu artefak. Maka dari itu, mungkin aku harus segera pergi dari dalam tempat ini." Souyan kemudian berkata, "Baiklah, jika begitu tunggu aku di dunia luar sana." Yueru hanya bisa mengangguk dan detik berikutnya tanpa ragu-ragu lagi, dia pun segera menghilang dalam seketika. Sementara Yun Yun yang berada di samping dari Souyan kali ini segera menatap tajam ke arah Souyan sambil mengatakan, "Souyan, apakah kau yakin?" Souyan pun segera nimpali, "Iya, aku sangat yakin. Ayo, kita harus segera menuju ke dalam jurang itu." Yun Yun kemudian menimpali, "Bukankah ini terlalu beresiko?" Souyan kemudian mengatakan, "Jika kau takut, kau boleh pergi dari dalam tempat ini. Namun jika kau tidak takut, kau boleh ikut bersama dengan diriku. Satu hal yang pasti adalah tetap berpegang teguh pada keyakinan dan juga hatimu sendiri. Bagaimanapun juga, kau saat ini juga telah mendapatkan salah satu artefak yang merupakan kunci untuk bisa memasuki aula utama dari Istana Reinkarnasi 6 Jalan. Bagaimana? Apakah kau yakin?" Yun Yun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia pun hanya bisa mengangguk dan percaya sepenuhnya pada ucapan dari Souyan. Tanpa ragu lagi, Souyan kemudian memimpin untuk segera melesat memasuki jurang tersebut dan kemudian diikuti oleh seorang Yun Yun. Di sisi lain, orang-orang yang tidak mendapatkan salah satu kunci yang merupakan artefak abadi untuk bisa memasuki jurang tersebut hanya bisa meninggalkan tempat ini, dan mereka lebih memilih untuk mencari harta-harta di luar sana. Kembali ke tempat dari Souyan dan juga Yun Yun berada. Setelah mereka berdua masuk ke dalam jurang, energi panas yang luar biasa telah menyapu dari segala arah dan suhu tinggi yang sangat mengerikan. Bahkan hal seperti itu membuat Souyan dan juga Yun Yun merasakan panas yang luar biasa. Tidak lama kemudian, keduanya benar-benar tiba di dasar dari jurang ini. Dan kemudian Yun Yun segera menunjuk pada sebuah arah tertentu sambil mengatakan, "Souyan, lihatlah, apa itu sebenarnya?" Souyan pun melihat pada tempat yang ditunjuk oleh seorang Yun Yun. Di sana terdapat sebuah formasi dan juga berbagai budak api yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di depan formasi tersebut. Seolah-olah budak-budak api ini adalah penjaga formasi dan tidak akan pernah membiarkan siapapun melewati formasi itu. Dan sebenarnya formasi ini adalah pintu masuk menuju aula utama dari Istana Reinkarnasi 6 Jalan. Melihat banyaknya budak-budak api yang berada di depan tempat itu membuat Souyan hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, "Sial, ini benar-benar di luar dari prediksiku." Meskipun budak-budak api ini tidak melakukan pergerakan apapun dan mereka semuanya telah menutup mata,
Tapi Soyen yakin apabila budak-budak api itu semuanya membuka mata dan kemudian melakukan serangan, hal itu bukan sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh kelompok Soyen. Detik berikutnya, formasi yang berada di tempat itu kali ini telah sedikit bergejolak dan kemudian seberkas cahaya keluar dari dalamnya lalu berubah menjadi seorang pemuda tampan yang menggunakan jubah berwarna putih. Matanya saat ini terpejam, namun aura di dalam tubuhnya merupakan aura dari api oranye dan emas yang benar-benar mencolok. Sementara di dahi dari pemuda tampan berjubah putih itu ada sebuah simbol yang merupakan simbol dari api suci. Ketika melihat pada pemuda tampan berjubah putih dengan simbol api suci di dahinya, hal ini membuat Yun Yun merasakan gemetaran dalam tubuhnya. Dan kemudian dia berkata, apakah itu sebenarnya adalah manusia api suci? Soyen yang berada di samping dari Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, mungkin iya, mungkin juga tidak. Orang-orang lain yang juga telah mendapatkan artefak ini telah muncul di tempat ini dan kemudian pandangan mata mereka juga melihat pada formasi kuno yang berada di depan sana. Lalu mereka juga telah menemukan pemuda tampan berjubah putih dengan simbol api suci di dahinya. Hal itu membuat mereka kemudian berkata, bagaimanakah ini? Fluktuasi energi yang berada di dalam jurang ini terus-menerus melahap kekuatan di dalam tubuh kita. Dan saat ini kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jika tidak, maka kekuatan kita akan habis dilahap oleh fluktuasi aneh di dalam tempat ini. Ayo, kita harus segera masuk ke dalam formasi yang berada di depan sana. Orang yang lainnya kemudian menimpali, tapi bagaimana cara kita melewati pemuda berjubah putih? Sepertinya dia adalah penjaga yang luar biasa dari formasi kuno tersebut. Ditambah lagi, di hadapan dari formasi kuno saat ini juga telah berkumpul banyak budak-budak api. Di sisi lain, Soyen hanya terdiam dan kemudian dia mengatakan, rasa-rasanya ada yang tidak beres dengan formasi kuno dan juga pria berjubah putih itu. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja ada seberkas cahaya melesat dengan cepat dari arah belakang dan kemudian terdengar suara, Soyen, ayo, segera ikuti diriku. Karena itu sebenarnya merupakan ular naga Laut Nether yang kali ini telah melesat dengan sangat cepat untuk menuju formasi kuno yang telah dijaga oleh pemuda tampan berjubah putih. Tanpa ragu lagi, Soyen pun juga langsung melesat bersama dengan Yun Yun untuk mengikuti ular naga Laut Nether tersebut. Dan kemudian mereka bertiga benar-benar mendekati formasi kuno. Namun tidak ada hal yang terjadi dan detik berikutnya ketiganya pun langsung menerobos masuk ke dalam formasi tersebut lalu dipindahkan ke tempat yang lainnya. Setelah sampai di sebuah tempat lain, ular naga Laut Nether pada saat ini tertawa pada Soyen sambil mengatakan, hahaha, sudah kuduga bahwa formasi kuno dan juga penjaganya hanyalah ilusi saja. Itu seharusnya merupakan pembiasan dari beberapa kekuatan atribut luar angkasa. Dewa reinkarnasi 6 jalan benar-benar sangat jenius dan dia pantas mendapatkan reputasi yang luar biasa. Soyen kemudian melihat pada ular naga Laut Nether. Lalu dia pun bertanya, di manakah gadis 10.000 racun gunung? Bukannya dia selalu bersama dengan dirimu, tapi kenapa saat ini dirinya tidak ada? Ular naga Laut Nether menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, 5 kunci. 1 telah didapatkan oleh diriku, 1 lagi didapatkan oleh gadis yang berada di sampingmu. Sementara 3 sisanya telah didapatkan oleh 3 orang yang kuat dan juga cukup licik tersebut. Sehingga gadis 10.000 racun gunung tidak mendapatkan apapun dan kemudian dia hanya bisa pergi untuk menuju bagian lain demi bisa mendapatkan harta di dalam tempat itu. Lagi pula tampaknya dia juga tidak terlalu tertarik untuk memperebutkan api suci. Mendengarkan ucapan dari ular naga Laut Nether ini membuat Soyen kemudian mengatakan, sepertinya kita masih harus bersaing dengan 4 orang yang lainnya karena 3 orang yang telah mendapatkan artefak itu juga saingan, ditambah dengan 1 orang yaitu Tangpong. Orang tersebut sangatlah licik dan pasti juga akan tiba di dalam tempat ini. Yun Yun kemudian melihat pada Soyen sambil menggenggam erat tangan Soyen. Dia pun mengatakan, Soyen, kau tidak perlu khawatir.
kali ini kita pasti berhasil. Ular naga laut Nether kemudian mengatakan sepertinya tempat ini merupakan aula utama dari istana reinkarnasi 6 jalan. Ayo kita masuk ke bagian lebih dalam. Sepertinya di tempat itu terdapat keberadaan dari api suci yang kau butuhkan. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka bertiga langsung berjalan untuk menuju bagian terdalam dari tempat ini. Setelah ketiganya berjalan beberapa saat, akhirnya mereka seperti menembus sebuah portal dimensi dan kemudian dipindahkan ke dalam sebuah dunia yang gelap gulita. Kali ini, hawa dingin luar biasa yang menusuk hati telah bisa dirasakan Soyen, Yun, dan juga ular naga laut Nether. Tiba-tiba saja Yun melihat ke arah depan dan kemudian di sana ada seberkas cahaya yang sangat terlihat jelas. Hal itu membuat Yun segera berkata, Soyen, lihatlah di depan sana. Apa yang ditemukan oleh Yun saat ini adalah sebuah altar kuno dengan cahaya yang cukup terang. Di bagian tengah dari altar kuno tersebut, ada sebuah kursi yang megah dan kemudian sosok kurus telah duduk terdiam di atas kursi megah tersebut. Sementara di sampingnya, ada sosok berjubah putih yang berdiri dengan tenang. Dan sosok berjubah putih itu adalah sosok pria tampan berjubah putih dengan simbol api suci di dahinya. Dan itu seperti apa yang telah dilihat Soyen, Yun, dan juga ular naga laut Nether ketika berada di luar tadi. Dan kemudian Soyen juga telah menemukan di hadapan dari dua orang ini telah ada banyak orang yang berkumpul untuk memberikan penghormatan pada dua orang yang berada di depan. Dan itu sebenarnya adalah budak-budak api dengan kekuatan yang luar biasa. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya pemuda tampan berjubah putih itu adalah manusia, api reinkarnasi surgawi. Sementara yang duduk di tahta itu adalah dewa reinkarnasi 6 jalan. Sementara 100 orang yang memberikan penghormatan itu adalah budak-budak api yang telah diciptakan dan menjadi penjaga di dalam tempat ini. Menyaksikan pemandangan seperti itu saja membuat Soyen merasakan tidak nyaman di dalam hatinya. Sementara budak api neraka yang berada di dalam tubuh Soyen juga samar-samar menunjukkan penampilan yang cukup aneh. Seolah-olah dia juga akan langsung memberikan penghormatan pada dua orang yang berada di depan sana. Soyen juga telah menemukan bahwa budak-budak api yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini telah membentuk seperti formasi tertentu. Sepertinya mereka telah menjaga dan juga menekan sesuatu yang berada di bawahnya. Dan kali ini, api suci di dalam tubuh dari Soyen juga telah menunjukkan sebuah kegelisahan tertentu. Hal itu hanya akan terjadi apabila merasakan fluktuasi dari ras jahat asing. Soyen kemudian berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah para budak api itu telah menekan dewa jahat di dalam tempat ini? Ular naga laut Nether tiba-tiba saja berkata pada Soyen, ayo kita lakukan. Aku akan membantu dirimu untuk menaklukkan api suci dalam perjalanan kali ini. Mendengarkan ucapan dari ular naga laut Nether membuat Soyen cukup terkejut dan kemudian melihat pada orang itu. Hal ini membuat ular naga laut Nether kemudian mengatakan, hei, kenapa raut wajahmu sangat aneh seperti itu? Kau tidak perlu khawatir, aku datang ke tempat ini atas perintah dari Kaisar Iblis. Dan tentu saja aku harus memberikan bantuan pada dirimu karena kau memiliki hubungan yang luar biasa dengan dunia iblis kita. Selain itu, aku bukan orang yang bisa menelan api suci. Jadi, tentu saja api suci tersebut tidak cocok untuk diriku. Dan itu lebih tepatnya adalah milikmu. Mendengarkan ucapan dari ular naga laut Nether ini membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, senior, terima kasih banyak atas bantuanmu. Ular naga laut Nether hanya menimpali. Tenanglah, kau tidak perlu sungkan seperti ini. Baru saja ular naga laut Nether mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja di bagian lain dari tempat ini telah muncul sebuah fluktuasi energi. Dan kemudian hal ini berubah menjadi 4 sosok. Itu adalah Tangpong dan juga 3 orang lainnya. Pandangan mata dari Tangpong melihat tajam ke arah Soyen dan kemudian dia mengepalkan giginya sambil mengatakan, sial, pada akhirnya aku harus bertemu kembali dengan si jangkrik Soyen. Tangpong tidak lupa bagaimana Soyen saat itu telah memberikan tekanan yang luar biasa pada dirinya.
Namun kali ini mereka berdua harus bertemu kembali. Hal itu membuat Tang Feng tidak lagi berani meremehkan kekuatan dari seorang Zoyan. 7 orang yang telah berada di dalam tempat ini hanya terdiam dan tidak berani melakukan hal apapun. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja Tang Feng mengatakan, "Karena tidak ada di antara kalian yang berani untuk maju, biarkan aku yang melakukannya." Setelah mengatakan hal seperti ini, Tang Feng langsung mengambil langkah maju. Dia pun mengeluarkan fluktuasi energi dari dalam tubuhnya yang merupakan kekuatan dari atribut luar angkasa. Pada akhirnya, serangan dari atribut luar angkasa ini telah langsung dilemparkan pada budak-budak api yang tidak terhitung jumlahnya, yang telah membentuk sebuah formasi tertentu. Pada akhirnya, pung! Suara dengungan yang cukup keras pun terjadi ketika serangan dari Tang Feng mendekat pada budak-budak api tersebut, dan detik berikutnya serangan itu pun lenyap entah kemana. Raut wajah dari Tang Feng dan juga banyak orang yang berada di dalam tempat ini termasuk Xiaoyan hanya bisa mengatakan sebenarnya itu adalah. Tidak lama kemudian, pemuda tampan berjubah putih yang merupakan manusia api reinkarnasi surgawi sedikit membuka matanya, lalu dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa kalian berani masuk ke dalam tempat ini." Api yang berwarna emas dan juga orang telah langsung dikeluarkan dari dalam tubuh manusia api reinkarnasi surgawi tersebut. Hal ini membuat banyak orang tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya pemuda itu adalah api reinkarnasi surgawi. Keserakahan yang tidak terkendali pada saat ini telah merasuk ke dalam pikiran dari banyak orang. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan api suci peringkat ketiga ini. Sementara Tang Feng sambil sedikit tersenyum tanpa rasa takut apapun, dia kemudian mengatakan, "Api reinkarnasi surgawi, saat ini dunia 1000 besar sedang dalam krisis yang luar biasa. Berikan padaku asal-usul dari apimu, dan kemudian aku akan kembali membuatmu berjaya di dalam dunia 1000 besar ini. Pada saat itu kau bisa menikmati rasa hormat tanpa batas." Manusia api reinkarnasi surgawi hanya tersenyum, dan kemudian dia segera mengatakan, "Hanya kau belum pantas. Raja ini dari awal hingga akhir hanya bisa dimiliki oleh para dewa abadi dari reinkarnasi alam surga." Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat Tang Feng langsung mengatakan, "Api reinkarnasi surgawi, kau harus mengerti situasi saat ini. Para dewa reinkarnasi dari alam surga, mereka telah gugur selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, dan sebagai api suci peringkat ketiga yang sangat bermartabat, apakah kau bersedia hanya menjadi penghuni dari tempat yang bobrok ini? Lebih baik kau ikut bersama dengan diriku, dan kemudian kau bisa merasakan kemuliaan serta kejayaan." Manusia api reinkarnasi surgawi hanya mencibir ucapan dari seorang Tang Feng. "Seorang boneka dari dunia manusia sepertimu tidak layak berkata seperti itu dengan raja ini." Akibat kata-kata dari seorang Tang Feng sepertinya, manusia api reinkarnasi surgawi ini telah cukup emosi, dan kemudian detik berikutnya dia mengeluarkan nyala api oranye emas dari dalam tubuhnya yang langsung menyebar di seluruh tempat yang gelap ini. Dalam seketika, hal itu telah mengunci seluruh ruang di dalam tempat ini. Ular naga laut Nether tiba-tiba saja berkata dengan ada suara yang cukup serius, "Seluruh jalan mundur telah diblokir sepenuhnya. Sepertinya orang ini bertekad untuk melenyapkan kita semuanya yang telah masuk ke dalam kawasannya." Sementara Xiaoyan hanya bisa mengurutkan keningnya, dan kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya apa yang aneh dari tempat ini, dan kenapa aku tidak bisa merasakan aura dari para senior klan Xiao maupun aura dari dewa jahat peringkat ke-6. Baru saja Xiaoyan berkata seperti itu, tiba-tiba saja pandangan mata dari manusia api reinkarnasi surgawi melihat pada Xiaoyan bersama dengan Yun Yun sambil mengatakan, "Hoho, ternyata yang masuk ke dalam tempat ini juga ada seorang pengendali api suci. Anak muda, dan juga kau gadis cantik, berikan aku benih api suci yang kalian miliki." Mendengarkan hal seperti itu membuat raut wajah dari Xiaoyan dan juga Yun Yun telah langsung berubah dalam seketika. Bagaimanapun juga api suci yang berperingkat rendah akan menarik perhatian dari api suci dengan peringkat yang lebih tinggi. Mengetahui niat
dari api reinkarnasi surgawi yang menginginkan api suci di dalam tubuh Soyen. Hal itu telah membuat Soyen kemudian berkata di dalam hatinya, mungkinkah dia berada di dalam tempat ini untuk menyegel dewa jahat peringkat ke-6 dan dia membutuhkan api suci milikku dan juga milik Yun Yun untuk benar-benar mampu mengalahkan dewa jahat peringkat ke-6 itu. Melihat bahwa sebenarnya manusia api reinkarnasi surgawi melihat pada Soyen, hal itu membuat Tang Feng dan juga 3 yang lainnya hanya bisa tertawa karena mereka tahu siapapun yang menjadi incaran dari manusia api reinkarnasi surgawi pasti tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Aura api oranye emas telah disebarkan menuju ke arah dari Soyen dan kemudian hal seperti itu membuat Soyen melangkah maju. Lalu dia juga mengeluarkan fluktuasi api yang berwarna ungu dan biru dari dalam tubuhnya untuk melawan aura oranye emas dari manusia api reinkarnasi surgawi tersebut. Hal ini dilakukan oleh Soyen sambil berkata, tindakan senior yang seperti ini adalah bentuk hilangnya sebuah sopan santun. Manusia api reinkarnasi hanya bisa mengatakan, apa yang kau ucapkan mungkin memang benar, tapi bukankah kau datang ke dalam tempat ini juga terobsesi untuk mendapatkan diriku? Dan kali ini, raja ini akan memurnikanmu menjadi budak api, lalu menahanmu di dalam dunia ini untuk selamanya. Lagi pula, kau harus tahu, siapa yang masuk ke dalam wilayahku sangat mustahil untuk bisa keluar hidup-hidup. Anak muda, kekuatan api suci yang berada di dalam tubuhmu, berikan saja padaku dan aku akan menerimanya dengan senang hati. Karena itu akan jauh lebih berguna jika dibandingkan dimiliki oleh manusia lemah seperti dirimu. Soyen yang tidak takut sama sekali tiba-tiba saja langsung menimpali. Jika senior menginginkan api suci yang berada di dalam tubuhku, aku ingin lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk bisa mengambilnya sendiri. Manusia api reinkarnasi sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, ternyata kau benar-benar memiliki keberanian untuk menantang diriku. Fluktuasi energi telah langsung dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian hal seperti ini langsung dimasukkan ke dalam budak-budak api yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini. Tiba-tiba saja Hualing yang berada di dalam tubuh dari seorang Yun Yun ini telah muncul dan kemudian dia mengatakan, berhati-hatilah, orang itu sebenarnya adalah yang mengendalikan para budak api ini. Begitu para budak api diaktifkan olehnya, aku khawatir situasinya akan sangat berbahaya. Mendengarkan ucapan dari seorang Hualing membuat raut wajah dari seorang Yun Yun telah langsung berubah menjadi sangat serius. Detik berikutnya, budak api neraka yang berada di dalam tubuh dari Soyen juga tiba-tiba saja telah keluar dan kemudian pandangan matanya menatap tajam pada sosok yang duduk di singgasana dan masih memejamkan matanya hingga detik ini. Seolah-olah budak api neraka memiliki penghormatan tertinggi pada sosok itu yang tidak lain merupakan dewa reinkarnasi 6 jalan. Tidak lama kemudian, energi yang benar-benar dahsyat juga telah dipancarkan dari dalam tubuh manusia api reinkarnasi surgawi dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi rubah emas yang cukup besar. Lalu manusia api reinkarnasi surgawi ini berkata, para budak api, makanan kalian telah tiba. Lahaplah itu dengan baik. Dan para ragu lagi, para budak api kini telah langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian rubah emas kini telah berubah menjadi fluktuasi energi yang masuk ke dalam mulut mereka masing-masing. Fluktuasi yang sangat menakutkan ini telah terpancar dari dalam tubuh budak-budak api tersebut. Seolah-olah mereka akan segera terbangun dalam hal ini. Merasakan hal seperti itu membuat Tang Feng dan juga yang lainnya cukup ketakutan karena mereka menduga tidak lama lagi para budak api pasti akan benar-benar terbangun dari tidur panjangnya. Dan benar saja, detik berikutnya, pum! Fluktuasi energi menyebar dalam seketika. Para budak api yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini langsung membuka mata. Pandangan mata dari budak-budak api tersebut langsung melihat ke arah Soyen dan juga Tang Feng serta yang lainnya sambil memancarkan aura buas seolah-olah akan segera menerkam mereka semuanya.
Yun Yun tiba-tiba saja mendekati Soyen dan kemudian sambil memegang pedang kaisar surgawi di tangannya kali ini dia berkata, "Soyen, aku percaya pada dirimu." Soyen pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata pada Yun Yun, "Budak-budak api ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika kau ingin bertarung, maka lakukanlah dengan hati-hati." Namun sepertinya ada aura yang cukup aneh dari para budak api tersebut. Tidak lama kemudian 10 budak api telah meluncur ke arah Soyen. Hal ini membuat Soyen kemudian berkata, "Yun Yun, mundurlah sebentar dari tempat ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen pun melesat maju. Tubuhnya langsung melemparkan tinjuan api suci dan kemudian diar. 10 budak api telah terhantam oleh tinju api milik Soyen dan membuatnya terpental mundur. Namun Soyen hanya bisa mengurutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, para budak api ini tidak bisa menggunakan teknik bertarung apapun, tapi tubuh fisik mereka sangatlah tirani. Bagaimanapun juga tinju api milik Soyen merupakan tinju yang sangat kuat, tapi hal seperti itu tidak mampu menghancurkan tubuh dari 10 budak api yang telah menyerbu dirinya. Dan detik berikutnya, budak api neraka yang berada di dalam tubuh dari Soyen telah mengirimkan sebuah pesan. Hal seperti itu membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Apa? Kau mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan dari budak api ini berasal dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan?" Selanjutnya, para budak api yang lainnya telah menyerbu Yun Yun, Tang Feng, ular naga Laut Nether, dan juga 3 yang lainnya. Pertempuran yang cukup sengit telah terjadi di dalam tempat ini. Sementara manusia api reinkarnasi surgawi ketika menyaksikan pertempuran seperti itu hanya tersenyum sambil mengatakan, "Kalian seekor semut berani-beraninya masuk ke dalam tempat ini dan ingin mendapatkan raja ini, maka matilah kalian semua." Baru saja mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja di tubuh 10 budak api yang telah mengepung Soyen kini telah muncul sebuah simbol bintang. Dan hal itu memancar dengan kuat seolah-olah akan membentuk sebuah formasi pemenjara yang akan mencoba memenjarakan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuh dari Soyen. Melihat hal seperti ini membuat Soyen kemudian mengatakan, "Hanya berdasarkan kemampuan seperti ini saja, kau ingin menyegel diriku? Itu belum cukup." Transformasi Dewa Naga. Pada akhirnya, sebuah cahaya biru telah langsung menyelimuti tubuh dari Soyen. Sisik-sisik naga kini telah muncul di tubuhnya dan kemudian tangan Soyen berubah menjadi cakar naga. Dia pun segera berteriak, "Rasakanlah kekuatan cakar naga." Tanpa ragu-ragu lagi, Soyen pun melambaikan cakar naganya dan kemudian seras! 10 budak api yang tadi mengeluarkan formasi bintang untuk menyegel kekuatan di dalam tubuh Soyen. Akhirnya formasi itu pun hancur dan kemudian tubuh dari 10 budak api terkena cakar naga milik Soyen. Mereka langsung hancur lebur menjadi debu. Pandangan mata dari manusia api reinkarnasi surgawi melihat hal seperti ini terlihat terkejut. Luar biasa. Tidak disangka bahwa Soyen mampu menghancurkan 10 budak api miliknya. Detik berikutnya Yun Yun tiba-tiba saja berteriak, "Soyen, hati-hatilah, budak-budak api itu sebenarnya abadi." Dan benar saja, baru saja Yun Yun mengatakan hal seperti ini, 10 budak api yang tadinya hancur menjadi debu tiba-tiba saja berkumpul menjadi satu dan kemudian berubah menjadi satu budak api dengan tubuh yang sangat kekar. Bahkan kekuatan di dalam tubuhnya juga telah meningkat pesat. Soyen ketika melihat hal seperti ini, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia berkata, sebenarnya 10 budak api telah bergabung menjadi satu dan kekuatannya berada di reinkarnasi kelima. Sial, ini adalah lawan yang sangat merepotkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu menghadapi budak api bertubuh kekar yang merupakan gabungan dari 10 budak api yang telah dihancurkan oleh Soyen dan kekuatannya saat ini berada di reinkarnasi kelima? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Cobral Shop.